Shalom dan selamat siang. Apa kabar? Apa kabar harus kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita sudah masuk bab 4. Kita membahas materi tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Silahkan kalian simak video pembelajaran ini dan juga kerjakan ya tugasnya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan yang ingin dicapai, kalian mampu menganalisis secara kritis masalah perceraian yang terus meningkat sebagai dampak dari keluarga yang tidak kuat. 2. Memaknai keluarga yang dibangun di atas Kristus sebagai batu yang kokoh berdasarkan Matius pasal 7 ayat 24-27. Dan yang ketiga, menghayati dan memaknai keluarga sebagai fondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan. Dan yang keempat, kalian mampu menjelaskan aspek-aspek karakter bangsa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran, namun sebelumnya silakan kalian berdoa secara pribadi. Silakan. Bacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 7 ayat 24-27 dan juga Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kita masukkan pengantar. Dikatakan bahwa salah satu masalah keluarga yang terus marak dan meningkat dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia adalah kasus perceraian. Secara sederhana, perceraian dipahami sebagai berakhirnya suatu pernikahan. Dalam hal ini, ketika kedua pasangan, yaitu suami istri, tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka meminta pemerintah untuk memisahkan atau memutuskan hubungan tersebut. Ada dua jenis perceraian, yakni cerai hidup dan cerai mati, atau salah satu pasangan meninggal. Faktor penyebab perceraian misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena bisa jadi karena masalah ekonomi, atau adanya orang ketiga, atau perselingkuhan, bahkan perzinahan. Krisis moral, yaitu tanggung jawab suami atau istri yang dilalaikan. Dan yang sering kita dengar, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bagaimana remaja Kristen menanggapi masalah ini? Masalah keluarga ini tidak dapat didiamkan begitu saja. Sebagai remaja Kristen, hendaknya membekali diri dengan norma-norma dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristiani, sehingga kelak keluarga yang dibangun adalah keluarga yang kuat dalam landasan moral, sehingga masalah perceraian dapat dikurangi. Keluarga yang kuat. Pada saat bencana datang, banyak bangunan atau rumah rubuh bahkan hancur karena tidak memiliki fondasi yang kuat. Dengan kata lain, tanpa fondasi yang kuat, tidak ada bangunan atau rumah yang tetap berdiri tegak melawan bencana. Ini ilustrasi untuk menggambarkan keluarga. Artinya, kekuatan berdirinya keluarga adalah memiliki fondasi yang kuat. Dalam Alkitab telah difirmankan apa landasan yang kuat di mana sebuah keluarga harus berdiri. Sekarang simaklah video ini.
Perumpamaan dua macam dasar, ya, Matius 7 ayat 24-27, menceritakan tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh, yang sama-sama membangun rumah. Membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Setiap orang percaya yang mengalami lahir baru, maka ia mulai membangun kehidupan yang baru. Supaya kehidupan ini kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Tuhan Yesus menyebut dasar ini adalah batu karang. Batu karang adalah Kristus sendiri. Jadi jika kehidupan keluarga dibangun di atas Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh dan akan aman serta selamat, meski harus mengalami berbagai tekanan sulit. Membangun di atas Kristus artinya seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya pada Kristus. Dengan kata lain, seluruh bangunan kehidupan keluarga bertumpu sepenuhnya kepada Kristus sebagai landasan hidup keluarga. Dengan demikian, Kristus akan sepenuhnya menopang kehidupan keluarga Kristen dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan memampukan keluarga melewati ujian sehingga tetap kokoh dan kuat berdiri serta memperoleh keselamatan kekal. Itu artinya kehidupan keluarga setiap hari juga harus bergerak ke arah Kristus. Jika keluarga telah membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan, rumah bukan sekedar berdiri di atas batu, tetapi tertanam di batu itu. Tuhan menginginkan keluarga memiliki hubungan yang kuat, terikat dengan Kristus. Tuhan ingin keluarga bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus dan hati berlimpah dengan ucapan syukur. Keluarga Kristen harus menjadi kelompok Kristen yang memandang jauh ke depan, bahwa hidup bukan hanya untuk sesaat di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kehidupan kekal. Perlu diketahui bahwa menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi harus menjadikan firman itu hidup dalam diri dengan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, keluarga Kristen perlu terus bertumbuh di dalam kejujuran, tidak korupsi, tidak mencuri, terus berpegang pada nilai kejujuran, hidup apa adanya sesuai ajaran Kristiani. Dan yang kedua, di tengah maraknya arus teknologi dan informasi, keluarga Kristen tetap berpegang pada ajaran Kristiani, tidak menggunakan media untuk menyampaikan informasi bohong atau hoax, menipu, menjatuhkan orang lain. Bagaimana orang bodoh dalam perumpamaan tersebut? Ya, orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Hal ini melambangkan orang yang membangun kehidupannya dengan tujuan jangka pendek dan di atas dunia. Misalnya harta, kekuasaan, dan kehormatan. Semua hal dunia ini sifatnya tidak tetap, hanya sementara, seperti pasir yang mudah bergeser. Jika persoalan datang, hasilnya adalah kehancuran. Dengan kata lain, jika keluarga mengandalkan dunia sebagai landasan kehidupan, maka yang akan didapat adalah kehidupan yang lemah, mudah terseret arus yang jahat, dan pada akhirnya hidup menjadi hancur. Kehidupan keluarga yang hancur hanya akan mendatangkan penyesalan. Sekarang kita akan menyimpulkan ciri-ciri orang bijaksana, yaitu mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Orang yang melakukan perkataan Tuhan Yesus sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa, dan dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dasar yang kuat untuk membangun kehidupan adalah datang kepada Tuhan Yesus.
mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Kehidupan akan menjadi kuat, tidak akan mudah goyah iman, dan siap setiap saat menghadapi berbagai persoalan yang berat. Hasilnya adalah keselamatan. Kemudian dia juga adalah orang yang berpikiran panjang dan penuh pertimbangan. Dengan mendirikan rumah di atas batu, batu merupakan fondasi yang kuat sehingga tidak mudah goyah pada saat datang bencana, banjir, dan angin. Sedangkan ciri-ciri orang bodoh adalah orang yang berseru pada Tuhan Yesus, mendengar perkataan Tuhan Yesus, tetapi tidak melakukannya. Dengan kata lain, orang yang datang kepada Tuhan Yesus tetapi tidak mau mendengarkan perkataannya, apalagi melakukannya, sehingga akan menghasilkan kehidupan yang lemah, tidak siap jika tiba-tiba datang persoalan berat dan tidak mampu mengatasinya. Hasilnya adalah kehancuran, mudah frustasi, putus asa, dan stres. Dan mereka juga memiliki pikiran pendek dan tidak memperhitungkan adanya musibah. Ia hanya menginginkan rumah segera jadi, segera bisa ditempati, menggunakan cara yang mudah, tidak mau bekerja keras dan tidak mau melakukan hal-hal yang sukar. Akibatnya ketika datang hujan dan banjir, rumah itu pun akan roboh karena fondasinya tidak kokoh. Dan hal ini bisa kalian lihat melalui ilustrasi yang sudah kalian tonton tadi. Realita orang Kristen. Tidak sedikit kehidupan orang Kristen terkadang sangat sulit untuk mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, keluarga Kristen harus benar-benar, harus sungguh-sungguh mengandalkan Kristus sebagai landasan hidup dan setiap hari mau berusaha keras membangun hubungan yang dalam dengan Kristus serta menjadikan kasih sebagai pengikat. Maka Kristus akan menolong umatnya untuk dapat melakukan kehendaknya. Niscaya keluarga Kristen akan mampu menahan badai kehidupan yang menerpa dan menerima upah yang indah karena berhasil melewati ujian. Cukup di sini pembelajaran kita dan ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, berikan tanggapan kamu terhadap berita perceraian yang kamu baca atau dengar berdasarkan nilai-nilai kasih dan kesetiaan. Kemudian yang kedua, menurut kamu mengapa kasus perceraian terus meningkat? Ketiga, menurut pendapat kamu bagaimana seharusnya tindakan keluarga Kristen terkait perceraian dalam keluarga? Itu saja, selamat mengerjakan. Untuk pertemuan Jumat depan tanggal 23 Oktober 2020 kita akan melanjutkan bab 4, membahas tentang kepribadian yang kuat dan karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Kita akhiri pembelajaran hari ini dan silakan kalian tutup dalam doa secara pribadi. Silakan. Kata ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.